Bersyukur Tuhan buat hari ini, kami percaya bahwa Tuhan punya pesan khusus bagi setiap kami. Setiap hari buka telinga kami Tuhan supaya kami terus mendengar dari Roh Kudus. Bukan saat ibadah saja, tapi setiap hari kami mau jadikan itu gaya hidup kami untuk belajar dengar dari Roh Kudus yang diam di dalam kami, yang tinggal di dalam kami. Kami mengucap syukur, kami memiliki kepastian di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur, kami memiliki keselamatan di dalam Tuhan. Itu sebabnya kami ada di hari ini, supaya selama proses kehidupan ini Tuhan, kami selalu berkemenangan. Karena firman Tuhan adalah kunci dari segala-galanya. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk, shalom. Oke. Ada sebuah prinsip yang kita mau belajar hari ini, judulnya menawan pikiran kita. Saya beberapa tahun yang lalu, Pastor Edwin pernah bicara sama saya dan kasih tahu tentang bedanya tawanan sama tahanan. Saya nggak tahu udah pernah di hotband sini ya? Belum? Oh belum, oh nanti tunggu dia hotband, itu luar biasa, itu dahsyat banget. Jadi previewnya aja ya, tahanan sama tawanan. Tahanan itu ada kemungkinan orang itu bersalah ditahan. Kalau tawanan ada kemungkinan dia tidak salah ditawan, berarti apa? Harganya mahal. Ada nilai di balik seorang tawanan, makanya tawanan perang namanya. Nah, Paulus menggunakan sebuah kalimat yang luar biasa. Dia kasih tahu sama kita di 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 dikatakan begini. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun sama keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi semua pemahaman lah, inilah, itulah dan lain sebagainya yang dibangun sama manusia terang-terangan menolak pengenalan akan Allah. Kemudian dia katakan begini, tawan pikiran, tawan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Maksudnya dia begini, betapa berharganya pikiran itu. Kalau nggak ditawan di dalam kebenaran firman, apa yang masuk menentukan apa yang keluar. Tinggal tunggu aja ada tekanan pasti yang keluar aslinya. Dan kita akan melihat dan kita akan terkaget-kaget sama diri kita sendiri. Karena kita masukin semua sampah-sampah, pas nanti ada sebuah tekanan yang keluarnya sampah kita kaget. Kenapa ya gue tadi bisa marah kayak gitu ya, kenapa saya bisa bertindak kayak begitu. Kita akan terkaget-kaget sendiri lah sama diri kita. Makanya saya selalu katakan jangan anggap enteng firman Tuhan. Yang namanya saat teduh, makanya disebut saat teduh itu berarti kita menyingkirkan segala apapun kebisingan dunia untuk saat teduh kalau pagi misalnya bangun pagi untuk belajar mendengar suara daripada Tuhan. Malam juga begitu, belajar merenungkan firman Tuhan. Itu seringkali dianggap enteng sama orang. Akhirnya kebisingan dunia yang menghimpit pikiran kita setiap hari, akhirnya itu yang masuk dan akhirnya itu menjadi nilai kehidupan. Dan ketika ada tekanan itu yang keluar. Saya mungkin pernah kasih tahu di sini bahwa ada 2 orang yang rebutan masuk pintu tol di daerah Bogor dan dua-duanya keluar dari mobil berantem, satunya mati. Dua-duanya pulang kerja loh. Dua-duanya pulang kerja, dua-duanya nggak terima, serobot-serobotan masuk pintu tol, berkelahi, dipukul, kena rahangnya, jatuh, geger otak, kena aspal. Dua-duanya nggak pulang, satunya mati, satunya masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara sesuatu hal yang sangat-sangat memalukan sebenarnya, hal sangat sederhana. Firman Tuhan bilang begini, makanya gini ya, gini. Firman Tuhan itu selalu mengandung paradoks. Paradoks itu berarti bertentangan sama logika manusia tetapi mengandung kebenaran. Bertentangan dengan logika manusia tetapi mengandung sebuah kebenaran. Contoh sederhana begini, kalau kamu mau jadi pemimpin, jadilah hamba. Kan gak masuk di akal. Di dunia, pemimpin itu adalah berapa banyak orang yang melayani dia. Makanya biasalah orang keluar dari mobil, diambilin tasnya lah segala macam. Saya paling gak bisa tuh gitu-gituin, gak bisa. Risih saya. Diambilin tasnya lah segala macam gitu. Ya saya ngerti lah kalau ada hospitality gereja yang sampai seperti itu yang mau, saya bilang enggak pak, ini tas saya kecil banget, ngapain juga dipegang-pegangin gitu loh. Enggak mau pak, saya nggak mau. Udah bapak pegang tangan saya aja yuk, gandengan sama saya yuk gitu. Saya nggak mau gitu-gitu tau nggak. Terus itu ya, berapa banyak orang yang melayani kita itu dunia, kepemimpinan dunia. Di dalam kerajaan Allah, indikasi orang pemimpin yang berhasil adalah berapa banyak orang yang dia layani. Beda toh? Beda lah. Jadi paradoks semuanya, nggak masuk di logika manusia. Terus kemudian kalau kita nggak tawan pikiran kita seperti itu, kita mana bisa lakukan firman akhirnya. Mau jadi tinggi, rendahkan diri. Di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan dinyatakan. Wah bertolak belakang.
Jika kamu miskin, kamu sudah memiliki segalanya justru dalam Kristus. Wow, semuanya bertentangan dengan logika manusia. Jadi akhirnya banyak manusia nggak bisa lakukan itu karena manusia nggak pernah memahami. Jadi gini, kalau kita tidak menaklukkan diri kita kepada firman Tuhan, kita nggak mau firman itu menguasai kita. Kita cuma sekedar baca firman karena keharusan, kita nggak biarkan firman baca kita nggak mau berubah dan lain sebagainya. Kita nggak mau dibentuk sama firman Tuhan. Akhirnya yang terjadi, sesuatu yang kita nggak mengerti jadi kebodohan. Sesuatu yang kita nggak mengerti jadi kebodohan. Coba lihat 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 14. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi sebuah kebenaran itu jadi kebodohan. Padahal itu benar loh. Jadi kebodohan, apalagi firman yang mengandung paradoks, firman yang bertentangan sama logika manusia. Pasti jadi kebodohan. Contoh sederhana gini, mendahului dalam memberi hormat, berarti harus menyapa orang yang melukai kita, nyapa duluan. Dengan risiko dia bawa muka toh, kita sapa dia bawa muka, abis dia bawa muka kita cerita sama teman kita, lu tahu nggak barusan gue tegur dia lo gini-gini. Terus, ya dia bawa muka, kita diapain sama teman kita? Lo bego sih, bener nggak? Lo harga diri lo di mana? Lo bego banget sih. Lu tahu orang yang kayak begitu ngapain juga? Nah, kita dibodoh-bodohin kan? Karena itu logika manusia. Logika manusia, ngapain lu sapa dia? Paradoks. Nah, ketika kita mengiyakan firman jadi kebodohan akhirnya. Sederhana kan akhirnya? Kenapa? Karena firman itu ngelawan arus. Dan yang ngelawan arus itu tidak mayoritas. Bayangin kita ngelawan arus di dalam sebuah sungai, sementara kita lihat ada orang yang sedang ikut arus. Orang ikut arus ngedayung nggak? Enggak dong. Dia cuma begini-begini aja, ikut arus. Terus kita lagi lawan arus kan, kita ngedayung kan. Terus sama orang yang lagi ikut arus diapain? Ngapain lu ke sana? Semua juga ke situ kali, bego amat sih lo, gitu bodoh-bodohin kan. Makanya firman jadi kebodohan. Jadi prinsipnya apapun yang kita tidak mengerti jadi kebodohan. Berapa minggu lalu saya sama istri saya diajak sama teman kami ke sebuah hotel nginep di hotelnya dia lah di Bali ya. Lagi ngobrol-ngobrol terus dia bilang gini, Bill, kamu tahu nggak pelukis namanya Alec Monopoly? Siapa tuh? Saya nggak ngerti pelukis karena saya nggak ngerti lukisan lah saya. Alec Monopoly pakai C. Terus saya buka IG-nya. Ih lucu juga ya warna-warna gitu. Terus dia bilang gini, kamu tahu nggak tuh di lobi saya ada tuh lukisannya segede-gede bagong, besar lah lukisannya. Kamu nggak perhatiin? Enggak. Ada di lobi? Ada. Saya udah ke hotel dia berkali-kali. Emang ada? Tadi lihat ke belakang gitu, ada dia rupanya di sana. Jadi saya bilang gini, oh ada, iya. Terus tahu gak dia bilang gini, Bill kamu tahu gak dari semua karyanya dia yang mahal-mahal itu, salah satunya dikirim ke sini disumbangin buat hotel aku. Oh ya? Terus aku tahu, Bapak Ibu tahu mainan Monopoly kan? Dia namanya Alec Monopoly bukan karena nama belakangnya Monopoly, bukan. Karena lukisannya dia itu selalu ada logonya si Monopoly yang si mas-mas yang pakai kumis, tau gak? Yang ada kumisnya tuh, itu selalu di lukisannya ada dia di situ. Lucu kan jadinya kan. Terus dia bilang, nanti kalau kamu lihat ada tuh si mas-mas Monopolinya lukisannya. Terus saya pas udah selesai makan, saya ke lobi kan ngeliatin, iya lu gede banget tuh lukisan. Saya lama ini kenapa gue gak lihat ya gitu. Dan lucu banget emang warna-warna dan lain sebagainya gitu. Jadi prinsipnya gini, sesuatu yang kita tidak mengerti jadi kebodohan. Saya cuma mau kasih tahu ini sama kita, supaya kita berhati-hati. Sebuah kebohongan iblis menjatuhkan moral sebuah negara. Kita tahu negara Amerika didirikan di atas firman Tuhan. Deklarasi independen atau undang-undang dasarnya tahun 1776 itu bukan semuanya, itu kebanyakan dalamnya firman Tuhan. Saya nggak pernah lupa tahun 80-an, Boni, Wilda juga pasti ingat, ada channel namanya C-SPAN zaman dulu. Dan channel C-SPAN itu di tahun 80, hari Sabtu, ya, itu menyiarkan siaran langsung dari White House, dari Istana Negara, pendeta-pendeta diundang ke sana makan pagi sama presiden, habis makan pagi mereka berdoa bersama. Itu disiarin langsung. Saya nggak pernah lupa, Presiden George Bush yang senior, dia lagi duduk di kursinya, ditumpangin tangan sama Billy Graham almarhum, dipegang pundaknya. Ya nggak berani lah hamba Tuhan pegang palanya, pegang pundaknya. Tiba-tiba di tengah doa ini siaran langsung ya, dipegang tangannya Billy Graham, ditaruh di atas kepalanya dia. Ya udah, kan presiden yang suruh kok, ditumpangin tangan. Terus dia bilang gini, doakan saya, karena saya butuh hikmat Tuhan memimpin negara ini.
Hebat ya, negaranya luar biasa. Bukan Kristen lagi lah, Kristen banget. Udah pokoknya pakai Kristen banget ya. Sampai uangnya in God we trust segala macam. Udah negara, pokoknya negara Kristen lah udah. Tiba-tiba ada satu kelompok datang ke Kongres, ke DPR, ke Wakil Rakyat ngomong gini. Kalau kasarnya gini deh, kasarnya, narasi kasarnya gini. Gue mau buat dosa, tolong dilegalkan ya gitu. Itu kasarnya begitu. Dalam kemasan yang sangat indah, penuh dengan manipulasi, mereka bilang begini, karena hak asasi manusia dan karena kami punya hak atas tubuh kami minta supaya kalau kami aborsi dilegalkan. Itu bahasa ininya lah, bahasa mereka lah. Hak asasi manusia dan kemudian kami punya hak atas tubuh kami. Bapak Ibu, aborsi dilegalkan. Negara yang didirikan atas firman Tuhan loh. Waktu kelompok LGBT lihat itu, oh mereka nggak mau tinggal diam, mereka juga datang ke Kongres, mereka datang ke komisi, nggak tahu lah komisi berapa di DPR-nya di sana, mereka duduk bersama, mereka audiensi juga, mereka bilang begini, tolong legalkan perkawinan sesama jenis. Kalau kamu legalkan aborsi, kamu legalkan perkawinan sesama jenis. Perkawinan sesama jenis dilegalkan, oh mereka nggak tinggal diam, mereka bilang apa, sekarang kami mau adopsi anak, tolong dilegalkan juga. Jadi banyak anak-anak diadopsi sama keluarga yang dua-duanya pria, dua-duanya wanita. Dan kemarin kejadian, dua-dua pria itu ternyata pria-pria yang kelainan seksual. Dan anaknya hancur di-abuse secara seksual. Negara yang moralnya udah makin bejat ini, saya beberapa bulan lalu waktu kita lagi mesbah keluarga, saya ngobrol sama istri saya sama anak saya. Saya bilang gini, guys, be careful ya. Saya ngomong sama anak saya yang pertama juga, kamu hati-hati loh. Karena ini udah tipping point. Kemarin puncaknya adalah seorang hamba Tuhan ditembak mati di tengah umum. Kita udah tahu lah kisahnya Charlie Kirk. Nggak semua juga political view-nya dia saya setuju, tapi dia punya prinsip firman Tuhan dan dia salah satu apologet yang luar biasa. Luar biasa sekali. Dan ketika orang, jadi gini, firman Tuhan bilang gini, pemberitaan salib jadi kebodohan toh. Jadi kebodohan, orang udah nggak tahan dengernya, terdistorsi pelan-pelan negara yang cinta Tuhan, yang didirikan di atas firman Tuhan, terdistorsi pelan-pelan. Dan mereka menjadi negara yang memiliki moral seperti itu. Puji Tuhan, hari ini ada kebangunan rohani, karena ada sesuatu yang membangkitkan spirit mereka, sehingga terjadi kebangunan rohani di mana-mana. Puji Tuhan. Tapi kenapa harus terjadi kayak begitu? Itu kan ada jalan yang salah yang ditempuh bertahun-tahun, sehingga terjadi hal kayak gitu. Di tahun 80-an, ada pesawat namanya Korean Air. Dia harus terbang ke Seoul, Korea dari, kalau nggak salah dari Toronto, dari Kanada. Dia masukin autopilotnya salah, koordinatnya lah salah dimasukin. Jadi pelan-pelan pesawat itu mulai deviasi dari jalur yang benar. Kalau tujuan saya adalah mimbar ini, kalau saya berangkat dari sini ya, terus kalau saya kan harusnya ke sana ya. Kalau saya tiba-tiba salah jalan, saya mau ke sana gitu ya, saya ke sana jadinya ya. Ini pas saya baru keluar jalur di awal-awal nggak berasa Bapak Ibu. Dan kalau balik tinggal begini nih, zret, udah balik udah. Tapi ketika saya lakukan itu berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, makin jauh sama titik yang benar. Pesawat Korean Air itu di malam hari yang memiliki 300 lebih penumpang. 300 lebih penumpang. Dan semuanya tertidur di malam hari itu. Di ketinggian 12.000 km di atas permukaan air laut atau 36.000 kaki di atas sana. Cruising altitude, pilotnya juga nyantai, kan pesawatnya terbang sendiri. Mereka pelan-pelan masuk ke wilayah udaranya Uni Soviet. Dan di tahun 80-an Uni Soviet sama Amerika lagi perang dingin. Dan mereka punya satu policy begini, siapapun yang masuk dari benua Amerika itu dianggap mata-mata. Karena perang dingin. Mereka nggak peduli, itu mau pesawat apa, mereka nggak peduli. Dan mereka, itu pesawat bukan dari Amerika loh, dari Kanada. Mereka nggak peduli, tapi itu dianggap benua Amerika soalnya. Itu pesawat terbang masuk wilayah udara mereka, masih Uni Soviet, belum jadi Rusia ya. Komando Angkatan Udara Uni Soviet mengirimkan pesawat tempur MiG-21 ke atas. Dan pilotnya sempat bilang sama komandannya di bawah, Pak ini pesawat komersil, dia nggak peduli, tembak jatuh. Di tengah malam, 300 orang penumpang yang lagi tertidur lelap. Pilotnya juga nggak tahu apa-apa, tidak ada warning. Pesawat itu hancur berkeping-keping di rudal. Dan 300 penumpang itu sampai hari ini jenazahnya nggak pernah ketemu karena hancur di atas sana. Lihat aja, coba lihat sejarahnya, buka di Wikipedia pasti ada. Korean Air shut down by the Soviets. Kenapa? Keluar jalur pelan-pelan. Itu terjadi sama negara Amerika.
Ya. Puji Tuhan sekarang ada revival, ada kebangunan rohani, tapi kan nggak perlu sampai terjadi penembakan-penembakan gitu loh. Saya cuma mau kasih poinnya gini loh, kalau sampai sebuah kebohongan iblis bisa menaklukkan sebuah negara, apalagi seorang diri kita. Makanya jangan anggap enteng firman Tuhan. Karena itu adalah makanan yang paling sehat buat roh sama jiwa kita. Saat teduhlah pagi hari, jadikan itu makanan yang sehat setiap hari, renungkan firman. Kemarin ada orang tanya gini sama saya, di sebuah gereja lah. Loh Pak Billy bawa mobil sendiri? Iya. Gak pernah punya supir? Gak suka Pak punya supir. Oh gitu, kenapa Pak? Kalau saya sendiri itu me time-nya saya. Itu saya paling sering dengar firman di situ. Dan saya dapat banyak banget justru ketika saya sendirian di mobil. Itu saat teduhnya saya di situ. Kalau supir mana bisa Pak, gak enak, saya gak suka ada orang. Jadi macam-macam orang macam-macam kan, ada yang suka di supir. Kalau saya itu me time-nya saya, itu momen di mana saya dengar firman di situ yang bisa fokus. Jadi bagi saya mau perjalanan 1 jam ya nggak apa-apa juga, biarin aja. Ya makin banyak lah waktu untuk dengerin firman. Bagi saya puas gitu, sampai di satu tempat itu kayak dipuaskan gitu jadinya. Ya. Saya bagikan 5 aja ya dengan cepat aja supaya Bapak Ibu mengerti bahwa sekarang nilai-nilai dunia pemahaman-pemahaman ini udah ada namanya. Jadi kita bisa identifikasi, kita bisa ngerti oh nih gue harus hati-hati nih sama ini. Yang pertama namanya pragmatisme. Amsal 14 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan begini. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Oke, pragmatisme itu artinya begini. Semua yang saya lakukan itu baik, saya anggap benar, itu bahaya banget. Pokoknya selama ini, gue udah baik-baik aja kok gitu. Kita tidak terbuka sama yang namanya masukan, kita nggak mau dimentor, kita nggak mau denger apa yang orang kata, dan kita nggak sadar setiap kita tuh punya blind spot. Kita punya kekurangan yang kita nggak bisa lihat sendiri, yang bisa lihat itu orang terdekat. Nah kalau sampai dikasih tahu, dengerin. Karena yang baik belum tentu benar. Ini daerah Kedoya ya, betul ya, Bulis ya. Ini Jakarta Barat ya. Saya tinggal di pusat. Kalau tadi saya bilang gini, saya nggak mau ke barat karena jalannya belum diaspal. Karena jalannya tidak baik. Saya mau ke timur aja karena jalannya baik. Sampai di Kedoya nggak? Enggak lah. Saya di Bekasi sekarang. Grace Community Bekasi. Nggak ada ya, belum ada ya. Nggak ada lah. Saya sampai ke sana sekarang nih. Karena cuman modalnya saya mau menempuh jalan yang baik. Tapi ketika modalnya begini, walaupun jalannya nggak baik, tapi jalan yang benar ke barat, saya tetap akan jalan ke barat. Sampai tujuan? Sampai. Prinsipnya gini, di dalam kebaikan belum tentu benar. Di dalam kebenaran pasti bawa kebaikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebaikannya. Jadi kebenaran yang hakiki adalah firman Tuhan, udah gak bisa yang lain, udah gak ada yang lain. Makanya firman itu makanan kehidupan udah. Kita masukin terus makanan itu, nanti ketika ada tekanan yang keluar sesuatu yang sangat indah. Apakah ini menyusup dalam kehidupan orang Kristen? Oh jelas, saya kasih kesaksian saya aja. Sebelum saya sakit di tahun 2019, saya adalah orang yang teman-teman dekat saya semua tahu lah. Ini Pastor Edwin Boni, tahu lah dari dulu. Saya ini pemerhati hidup sehat. Makan sehat, olahraga dan lain sebagainya. Masalahnya istri saya selalu bilang gini, ayo cek darah. Saya nggak pernah mau cek darah karena saya takut jarum. Jadi saya nggak pernah cek darah. Ada 2 ketakutan yang ada dalam hidup saya. Pertama jarum, yang kedua toke. Tapi karena saya kemarin sakit kanker darah, jadi saya sama jarum udah oke. Jadi saya dipertemukan nih sama Tuhan sama apa yang saya takut. Saya dipertemukan sama jarum, saya dipertemukan juga sama toke akhirnya. Satu hari, saya lagi baru bangun pagi, saya taruh handuk di kamar mandi saya. Dan biasa kalau orang baru bangun nyawa belum nyatu ya semua ya. Pikiran masih ngawang-ngawang, masih baru ngantuk. Saya taruh handuk, di atas handuk tuh ada dia. Saya nggak langsung kabur karena nyawa belum nyatu kan, baru bangun kan. Jadi kita pelot-pelotan gini. Deket loh. Dia bener-bener di sini saya nih. Terus pikiran saya gini, kenapa cicak hari ini jadi pada gede-gede ya gitu. Pikiran saya gitu, makan apa nih cicak. Terus nyatu kan, kita nyawa nyatu lama-lama gini. Ini bukan cicak nih, ini toke ada tutul-tutulnya, ya kan? Benjerit dong saya. Kebi, ada apa sih? Dia bilang gitu. Toke, lu kabur saya, dari kamar mandi. Ih kamu kenapa sih? Udah muka serem, takut sama toke. Terus dia masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba saya ada suara gini, ih lucu banget katanya gitu. Bagi dia lucu, bagi saya serem. Sebelum pergi saya bilang sama Ibu Sal tuh. Saya bilang gini,
Mbak di rumah, Mbak itu toke harganya mahal loh Mbak, bisa 700.000 Mbak. Mbak cari ya Mbak, kalau sampai dapat uangnya buat Mbak aja, Mbak jual tuh. Saya kasih dia motivasi supaya dia cari tuh toke. Tapi toke gak pernah ketemu. Dan toke masih ada di sekitar rumah saya. Malam-malam masih suka bunyi, tapi dia udah gak kamar mandi. Tapi kalau saya ketemu lagi, saya udah oke. Karena saya takut harus dihadapi kan. Nah, saya gak pernah cek darah. Saya berpikir Bapak Ibu, kalau udah hidup sehat, udahlah aman pasti sehat. Mana ada yang tahu saya kena kanker gara-gara deodoran? Mana ada yang tahu? Ya kan, saya juga nggak ngerti. Jadi waktu saya gubrak di kamar mandi, pemikiran saya yang semuanya saya pikir itu baik, mentah semua. Mentah semuanya. Jadi waktu dokter kasih tahu dan lain, saya juga kaget, kenapa ya kok bisa kayak begini gitu. Dokter bilang, Pak itu kena deodoran. Ini hasil tesnya. Akhirnya ini pertobatan saya begini. Sambil megangin selang kemo tuh pertobatan saya begini. Tuhan, pola hidup sehat hanya memberikan tubuh kita fit. Kesehatan datang dari Tuhan. Itu pertobatan saya. Jadi apa yang saya pikir baik belum tentu benar. Belum tentu benar. Jadi kenapa saya selama itu lalai? Karena Tuhan tegur saya, sombong kamu. Kamu terlalu percaya diri, tanpa kamu sadari kamu menuhankan pola hidup sehatmu. Itu jadi ilah dalam hidupmu. Saya nggak ngumbar keluar, cuman saya percaya diri di sini. Kalau istri saya bilang, oh cek darah lah, sudahlah, darah Yesus menyucikan lah. Saya selalu bilang gitu. Jadi terlalu percaya diri sampai akhirnya waktu di rumah sakit sambil pegangin selang kemo, itulah pertobatan saya. Hati-hati Bapak Ibu, banyak orang yang saya temui selama 28 tahun ini. Orang-orang yang berhasil dalam harta, uang, jabatan, status, ketenaran. Mereka hidupnya sangat susah diatur, karena dimensi imannya gak ada. Wah buktinya gue udah bisa kok, gue udah kayak begini kok posisi gue, ngapain lagi gitu. Dia gak sadar selama perjalanan dia, yang dia pikir itu sukses, melukai banyak orang. Dan menipu banyak orang. Itu banyak terjadi kayak begitu. Bagi saya itu orang-orang paling susah diajakin ngomong. Ya. Itu pragmatisme. Yang kedua sama yang ketiga ini agak-agak 11-12. Namanya materialisme sama hedonisme. Materialisme itu berarti mentuhankan materi. Kalau hedonisme berarti menuhankan kesenangan hidup. Ya. Coba baca sama-sama Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Alkitab tidak pernah mengatakan kita gak boleh punya materi. Alkitab gak pernah mengatakan bahwa kita gak boleh punya materi yang mahal bahkan. Punya uang mau beli yang mahal silahkan gitu. Tetapi Alkitab mengatakan jangan sampai materi menjadi Tuhan atas hidupmu. Saya gak pernah lupa pulang dari gereja dengan seorang ibu yang tasnya mahal. Tasnya ketumpahan minuman. Dan di depan kita semuanya dia ngomong gini sama waiternya. Kamu tahu gak nih harganya berapa? Saya kaget sih. Maksud saya gini, jiwanya waiter itu lebih penting dari tas kamu. Kalau kamu sabar, kamu kasih tunjuk sama dia kesabaranmu. Hidupmu barusan aja bisa menunjukkan kesaksian yang luar biasa. Makanya ya, sorry ya, banyak orang munafik kalau datang ibadah. Di ibadah manis-manis, di luarnya gak begitu. Makanya yang namanya materi itu sangat-sangat bahaya. Saya beberapa tahun lalu nonton seorang yang punya koleksi Lego di Indonesia. Banyaknya minta ampun. Lego tuh mahal. Dengan kasat mata aja ya, kalau saya lihat itu mungkin Legonya 2M kali. Dia buat kotak Bapak Ibu. Kotak Lego di basement rumahnya. Habis itu YouTubernya diajak masuk ke dalam kamar, dia punya koleksi sepatu ada kali 1000. Dia taruh di dalam ruangan AC, sepatu mahal-mahal. Kalau pakai kasat mata ya, itu mungkin sekitar belasan, mungkin puluhan M kali, udah koleksinya dia lah. Belum lagi baju-baju bola yang ditandatangan sama pemain asli. Jadi itu harganya setahu saya bisa $1000-an, $2000 gitu loh. Dikursin dengan sekarang kan mahal banget. Ini orang masih muda lah. Kalau nggak salah mungkin masih 30-an, saya juga lupa, saya nggak kenal sama dia. Sehabis saya nonton channel itu ya, dan saya berulang kali saya nonton lagi karena saya suka lihat Legonya, karena saya suka main Lego gitu. Saya lihat berkali-kali, lama-lama tiba-tiba saya dapat kabar orang ini meninggal. Meninggal dunia. Karena serangan jantung kalau nggak salah ya, saya nggak tahu lah. Pokoknya ada sesuatu penyakit yang mendadak membuat dia meninggal. Saya sempat tanya sama teman saya yang kita nonton bareng. Itu diapain ya?
Dia apain itu mainan Legonya gitu ya. Bilangin saya lagi khotbah Bu kalau ditanyain. Gak apa-apa. Kalau HP nyala ya, terus yang pegang ibu-ibu saya suka kasihan tuh. Soalnya kalau ibu-ibu kan suka gaptek soalnya. Jadi saya nggak apa-apa. Saya udah ngalamin, udah itu sih nggak masalah. Saya ngalamin yang macam-macam di kebaktian kaum ibu biasanya. Kaum ibu tuh sampai satu hari ada yang paling parah, seorang ibu di depan ngangkat telepon lagi khotbah. Orang Manado tuh. Iyo, Pak Billy lagi khotbah, tunggu dulu Jo, nanti saya telepon lagi gitu. Jadi saya diam aja gitu. Dia ngomong keras banget. Pas dia selesai, oke nanti ya, oke baik. Terusin Pak Pendeta, terusin. Kasihan tuh ibu-ibu digiring keluar sama petugas ke gereja. Aduh. 1 Timotius pasal yang ke-6 coba baca. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa. Wow. Semua kita keluar dari rahim ibu kita. Betul? Nggak ada yang keluar dari rahimnya dinosaurus. Nggak ada. Semua dari rahim ibu. Semua kita dan semua orang di dalam dunia ini ketika keluar dari rahim ibu nggak pakai baju. Setuju? Atau ada yang berani kasih kesaksian? Oh enggak Pak, saya satu-satunya orang yang keluar dari rahim ibu saya, baju udah lengkap. Nggak ada. Di saat kita keluar dari rahim ibu, kita dibersihkan kan badannya. Diseka ya paling tidak ya. Dimandikan, diseka, diapain lah sama bidan atau sama susternya. Kemudian dikasih baju, betul? Waktu dikasih baju bisa komplain nggak? Mana bisa? Lagi baru kasih baju terus kita gini, seorang bayi gitu. Suster, bajunya yang lain bisa nggak? Bisa menjerit suster. Bisa menjerit. Di saat kita dipanggil pulang sama Tuhan, kembali saat itu badan kita dimandikan lagi. Dan dikasih baju lagi. Bisa komplain? Nggak bisa. Di peti mati biasanya posisi tubuh begini kan. By the way ya, saya baru tahu ya arti melayat tuh artinya melihat mayat. Coba saya mau tanya deh sekarang yang baru tahu mana? Ayo angkat tangan. Tuh baru tahu loh. Yang lain udah tahu ya. Baru tahu, yang angkat tangan baru tahu kan berarti kan? Minggu lalu tuh ada yang tahu baru minggu, karena saya kasih tahu dia minggu lalu. Saya baru tahu loh, saya senang banget akhirnya, arti Indonesia banyak singkatan-singkatan. Saya jadi makin curiga sama kata-kata yang lain, saya makin lihat, ini artinya apa lagi yang lain. Melayat, melihat mayat, make sense sih. Bayangin ya, jenazah di peti mati. Kan orang melayat kanan kiri kan, tiba-tiba dia ngomong sama orang sebelah, bilangin sama keluarga saya, ini jasnya jangan yang ini, saya gak suka. Terus dia tutup mata lagi, menjerit tuh yang melayat, bubar semuanya. Jadi prinsipnya gini deh, kita masuk ke dalam dunia sama kita meninggalkan dunia, kita gak berdaya. Kita gak bawa apa-apa, kita dikasih baju bahkan. Terus kita mau ngapain sama materi di bumi? Sekali lagi, mau punya koleksi, gak apa-apa, jangan sampai hatinya ke situ, hati-hati pokoknya. Saya punya 400 pesawat, mainan jangan kaget. Saya suka pesawat kan, saya punya 400 diecast. Waktu saya sakit, kepikiran gak pesawatnya? Ya enggak lah. Sekarang saya dalam proses menjual semuanya. Saya nggak mau hati saya sampai mendua gitu pokoknya. Karena saya suka banget soalnya. Makin saya suka banget, saya pikir enggak, saya nggak mau. Dan waktu saya habis disembuhkan Tuhan, udah hilang rasanya juga, udah nggak pengen gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang hedonisme. Apa yang menjadi kehidupan manusia kalau nggak kesenangan? Karena manusia mengejar kesenangan. Nggak salah loh senang. Kita mau ngejar senang juga nggak apa-apa gitu loh. Cuman akhirnya kehidupan manusia ketika dia mengalami masalah, orang banyak yang kecewa sama Tuhan. Nah ini sebabnya yang terjadi adalah di 1 Timotius 6, kalau kita mundur ayat 5-6 mengatakan hal yang persis apa yang kita mau bahas. Coba lihat 1 Timotius 6 ayat 5. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Tuh, saya mau ibadah yang penting gue dapat untung. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup justru memberikan keuntungan yang besar. 1 bulan atau 2 bulan lalu lah saya lupa. Ada seorang bisnismen baru bangkrut. Baru memulai lagi dari nol. Untung dia ngomong, Pak datang ke tempat saya kita doa ya. Oke, pas lagi ada waktu lagi sama dia, ya udah ayo ke sana. Kita sebentar ke sana sebelum ibadah. Oke. Tiba-tiba dia ngomong gini, Pak nanti kalau habis Bapak doain, berarti usaha saya bisa dong Pak ya kayak dulu lagi ya. Saya langsung ilfil banget tuh, langsung gini, tunggu. Jadi Bapak mau saya doain supaya balik kayak dulu.
Terus kalau nggak balik kayak dulu gimana? Oh janganlah Pak. Lah gimana? Terus saya bilang gini, Pak, kalau Bapak punya prinsip kayak begitu, berarti Bapak menganggap Tuhan itu dewa, saya dukunnya. Saya datang, saya jampi-jampi pakai firman Tuhan, begitu Bapak nanti bisa dapat kayak dulu. Nggak mau Pak saya. Nggak mau, Bapak ngerti dulu. Kalau Bapak nggak balik kayak dulu, Bapak ngerti dulu. Harus paham dulu pengertian tentang firman Tuhan. Teman saya baru bilang dia punya teman beli tempat tidur harganya 250 juta. Tapi tidurnya cuma 2 jam. Sementara dia bilang sama saya tempat tidur gue di kos-kosan udah kayak papan, tapi gue tidur 8 jam. Yang diberkati yang mana? Yang di kos-kosan tuh. Saya punya teman lagi yang habis tanggal 25 uangnya habis. Dan dia nangis sama saya nggak ngerti di awal, saya pikir dia minta duit. Dia bilang gini, Bill, tanggal 25 sampai awal bulan depan 5-6 hari, itu gue makan paling enak. Gue ini nangis terharu karena gue mau lihat apa lagi yang Tuhan mau lakukan dalam hidup gue. Nangisnya terharu, kenapa emang? Dia bilang gini, lo tau gak Bill, kan duit gaji gue habis nih, habis tanggal 25 ya, selalu aja ada orang ngajakin makan, ada orang ngirimin makan, sama orang suruh gue jadi WL. Gue kan gak bisa nyanyi Bill, disuruh jadi WL gue dapat PK. Jadi dari tanggal 25 sampai awal bulan depan, itu gue dipelihara Tuhan dan gue makan paling enak di situ. Luar biasa ya. Jadi dia nangis tuh nangis terharu, bulan depan apalagi nih Tuhan mau lakukan apa lagi, dan selalu Tuhan pelihara. Gak lama habis dia ngomong begitu, saya punya teman lagi, dua-duanya ke gereja, punya apartemen, punya rumah di mana-mana. Orang itu, yang kaya itu, loncat dari apartemennya bunuh diri. Sama-sama ke gereja, sama-sama dengar firman. Sekarang saya tanya yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan, betul? Makanya kesenangan, kalau betul-betul dinikmati di dalam Kristus Yesus, nikmat hidup kita. Jadi jangan kejar-kejar yang ada di dalam dunia, hati-hati yang namanya hedonisme. Yang keempat namanya relativisme. Relativisme itu begini, dilakukan rame-rame dianggap benar, itu relativisme. Relativisme ya berarti relatif. Menurut kamu benar ya menurut saya, kalau saya nggak pikir benar ya udahlah. Terus makin diperparah lagi ketika dilakukan rame-rame, terus orang pada lihat dianggap benar akhirnya. Itu relativisme. Nah, Yohanes 17 ayat 17 mengatakan begini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah, udah gak ada yang lain. Firman-Mu, Injil kasih karunia, Injil kerajaan sorga, gak ada yang lain. Itu sebabnya menyusup gak ke dalam gereja? Oh jelas lah, kita udah pernah bahas berkali-kali di sini. Kalau misalnya di atas mimbar ngomong begini, Tuhan layakan kami mau datang ke hadirat-Mu. Terus ketika ditanya, kenapa sih kamu doanya kayak begitu? Ikut-ikutan sama senior-senior yang dulu. Jangan dong, dilakukan rame-rame dianggap benar. Doa syafaat, Tuhan jangan tinggalkan kami Tuhan, gitu nangis-nangis. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita dikasih materai keselamatan namanya Roh Kudus. Mau kita buat salah kemarin, dia gak pernah sepersekian detik ninggalin kita juga gak pernah. Jadi jangan ngemis-ngemis Tuhan jangan tinggalin saya, yang ada kita yang ninggalin Tuhan. Banyak orang ninggalin Tuhan. Tuhan tuh bertahta di dalam sini, jadi harusnya bilang apa? Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Semua yang ditanya, kenapa kamu doanya, yang kenal, yang saya kenal saya ajak ngomong soalnya. Kenapa kamu doanya kayak gitu sih? Ya karena dengar-dengar yang dulu-dulu semua pada ngomong begitu dianggap benar. Tuhan jadikan kami segambar dan serupa. Udah. Kejadian 1:26 semua orang dijadikan segambar dan rupa Tuhan. Dan itu ketutup aja sama sampah dunia. Makanya ada proses. Proses itu menditok semua sampah-sampah itu supaya gambar dan rupa Tuhan yang ada di dalam sini kelihatan. Saya pernah ceritakan, pokoknya ada seorang kriminal lah ya. Dia pembunuh lah, dia dikejar, dia pemerkosa terus dia bunuh orang di ruang sidang. Dikejar sama polisi di Amerika. Dia akhirnya masuk ke dalam sebuah rumah, ketika dikejar-kejar ke rumahnya orang Kristen namanya Ashley Smith. Dia tawan itu ibu ditawan selama 7 jam. Terus pokoknya dia bilang sama polisi, lo masuk gue tembak nih ibu. Itu ibu kasih buku Purpose Driven Life sama dia. Dia cuma baca 3 bab sambil nodongin ibunya lagi bersih-bersih dapur. Dia baca itu 3 bab, itu semua buku itu tentang siapa saya di dalam Kristus, siapa identitas saya. Itu dalam waktu sekejap loh. Itu orang gak kenal Yesus, itu orang pembunuh, pemerkosa. Itu orang lagi dikepung, dia lagi bilang sama pokoknya lo masuk gue tembak nih ibu. Ketika dia lihat dan dia baca dan dia tahu siapa identitas dia dalam Kristus, itu semua sampah dunia terkikis dengan firman Tuhan. Dia taruh senapannya, pistolnya. Dia angkat tangan, dia bilang sama ibunya, ibu keluar, bilangin sama polisi tangkap saya, ini pistol saya bawa aja keluar. Saya akan menyerahkan diri dengan aman, dengan damai.
Dia divonis hukuman seumur hidup di penjara. Brian Nichols namanya. Dia bilang gini, tubuh saya akan masuk penjara seumur hidup, tetapi jiwa sama roh saya sudah milik kerajaan sorga. Itu orang yang gak kenal Yesus loh. Berarti orang yang gak kenal Yesus di luar sana, ya, semua orang yang gak kenal Yesus, itu udah ada gambar dan rupa Tuhan. Makanya orang nyari Tuhan, cari Yesus. Ketika dia temu Yesus dia gini, ini dia jawabannya. Semua begitu. Karena ada gambar dan rupa Tuhan. Jadi janganlah berdoa, Tuhan jadikan kami segambar. Udah dijadikan segambar dan serupa. Jadi bilangnya Tuhan ketika ada masalah, biarlah itu mengkikis semua sampah hidup saya. Supaya gambar dan rupa Tuhan menjadi atau membawa kemuliaan bagi namanya. Amin. Yang terakhir namanya sekularisme. Sekularisme itu artinya memilah-milah Tuhan. Di hari Minggu Tuhan ada, jadi gini, hari Minggu adalah hari kudus. Hari Senin sampai hari Jumat adalah hari kerja, nggak gitu juga. Hari Minggu hari kudus di dalam gedung gereja, hari Senin sampai hari Jumat hari kudus di tempat pekerjaan saya. Karena setiap hari hari kudus. Jangan pilih-pilih Tuhan. Gara-gara sekularisme, orang akhirnya ngomong gini, Tuhan adalah bagian dari hidup saya. Enggak gitu, Tuhan adalah segalanya dalam hidup saya. Bukan bagian dong dari hidup saya, segalanya. Roma 1 ayat 28, ayat terakhir. Boleh tim musiknya, boleh naik ke atas. Kita siap-siap ya. Roma 1 ayat 28 mengatakan begini. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Hati-hati loh. Ya, jadi nanti kalau hari Senin, ingat ibadah nggak bisa stop. Nanti habis doa berkat kita akan meninggalkan tempat ini karena saudara dan saya adalah gerejanya, ibadah jalan terus. Dimanapun kita berada, kita injakan kaki kita, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Nanti kita pulang, tempat berubah jadi tempat ibadah. Kita lakukan dengan semua fungsi kita di mana Tuhan tempatkan kita. Di rumah fungsi kita sebagai pria, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, lakukan fungsi itu dengan sebaik-baiknya. Kita fungsinya sebagai anak, lakukan dengan sebaik-baiknya. Masuk ke tempat pekerjaan, fungsi kita sebagai pengerja atau sebagai bos atau owner, apapun itu, lakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya pemimpinnya, ingat yang tadi. Berapa banyak orang yang saya layani. Berapa banyak orang yang saya dengar keluhannya mereka. Kalau saya pengerja, saya gak akan curi waktu. Saya akan lakukan untuk kebaikan, semuanya untuk kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin di musim ini saya gak suka kerja di situ. Tapi gak apa-apa, saya kerja buat Tuhan kok. Promosi datang daripada Tuhan. Karena apa? Tempat itu berubah jadi tempat ibadah buat saya. Dimanapun kita berada, Tuhan adalah segala-galanya buat hidup saya. Itu sebabnya saya rindu satu hari ya, paradigma kita berubah. Ketika orang tanya gini, pelayanan kamu di mana? Harusnya kita sebut yang kita lakukan full time. Pelayanan kamu di mana? Saya teller bank, Pak. Pelayanan kamu di mana? Saya OB, Pak. Pelayanan kamu di mana? Saya lawyer, Pak. Saya pilot, Pak. Orang kalau dengar kata pelayanan disebutnya organisasi gerejanya. Padahal dia cuma seminggu sekali jadi greeter di hari Minggu. Ngapain coba? Kalau Bapak Ibu full time di sebuah organisasi gereja, sebut nama gerejanya, no problem. Full time kita. Tapi kalau full time kita sebagai orang yang kerja di luar, di marketplace, sebut pekerjaan kita. Saya pengusaha, Pak, itu pelayanan saya. Karena apapun yang saya lakukan untuk Tuhan. Hati-hati loh, sekularisme pelan-pelan masuk, kita dipilah-pilah akhirnya. Hari Minggu, hari kudus, makanya banyak orang munafik. Kecuali di Grace Community, amin. Karena bukan hari Minggu, I'm just kidding. Mau hari Minggu, mau hari Sabtu, apapun kalau datang ibadah semuanya harusnya depan belakang sama, amin. Jadi gak terjadi pilah-pilah, karena Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup saya. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita. Untuk perjamuan kudus, kita nyanyikan satu lagu.